العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمور وصالح شأن زهرا بطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وعلى أصحابنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على الإسلام والإيمان بلا مرة ولا امتحان الجسد ولا أدنى جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali diberinya taufik hidayah bisa berhadir ke tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur berjamaah dan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh ibadah kita ini, dosa kesalahan diampuninya, segala hajat dikabulkannya, dan diberi tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Kali ini judulnya Al-Ulfah. Artinya berkasih-kasihan sesama manusia. Agama menyuruh kepada kita supaya kasih mengasihi dan berbuat kesukaan terhadap orang lain. Yang kayak apa orang suka, yang kayak orang senang, supaya firman Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Artinya berpeganglah kamu dengan tali Allah, maksudnya agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah kamu akan nikmat Allah atasmu dikala adalah kamu bermusuh-musuhan. Maka dijinakannya hatimu, maka dengan nikmat pemberiannya itu jadilah kamu bersaudara dan berkasih-kasihan. Jadi jatuhan, ayo jatuhan. Kenapa? Nah, berpeganglah kepada tali Allah atau agama Allah. Allah Ta'ala banyak memberi kita nikmat-nikmat, ayo jatuhan. Kenapa? Jangan bermusuh-musuhan. Nah, artinya nyuruh kita untuk bersayang-sayangan. Di masa sebelum Islam, orang Arab akhlak dan budi mereka sangatlah rusaknya. Yang kuat menindas kepada yang lemah, yang tinggi menginjak kepada yang rendah. Satu waktu terjadi permusuhan dan perkelahian, samun menyamun, serang menyerang dan sebagainya. Nah, itu bahari jasidin, makanya sebut dengan zaman jahiliyah. Setelah agama Islam dikembangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diajarinya akhlak yang baik sehingga meratalah ajaran Islam ke seluruh penjuru benua. Maka
Permusuhan dan perpecahan dapatlah ditukar dengan kesayangan dan persatuan. Asalnya bermusuh, lalu Nabi melajari untuk saling sayang menyayangi. Nah, untuk bersatu. Kasih mengasihi sesama manusia, lebih lagi terhadap warga dan kenalan, sahabat dan taulan. Nah, suruh kasih mengasihi. Juga kita disuruh supaya berkasih sayang terhadap keluarga istri dan sebaliknya. Nah, jadi kita lawan keluarga bini kita, disuruh kita untuk menyayangi juga. Kayak itu juga sebaliknya, bini kita untuk juga menyayangi keluarga kita atau keluarga suaminya, untuk bersayang-sayangan. Rapat merapati di antara mereka, karena dengan adanya perkawinan itulah satu-satunya penambahan keluarga dan bertambahnya kesayangan sesama kita orang Islam. Nah, jadi dengan adanya perkawinan, nah lalu keluarga bini jadi keluarga kita juga. Nah, kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ahli Zubair atau keluarga Zubair itu adalah orang yang sangat membenci aku pada masa yang lalu. Setelah aku ambil istri di antara mereka, hingga mereka menjadi orang yang sangat mengasihi kepadaku. Jadi asalnya orang tua ada tujuan aku kawinan keluarganya. Nah, apa juga sayang-sayangan aja sih. Kita hendaklah berbuat baik kepada manusia di kehartaan atau tegur sapa dan sebagainya. Utamanya bagi orang Islam ini ialah memberi salam apabila bertemu. Nah, tetamu orang Islam mau ucapkan salam. Orang yang memberi salam itu adalah pemurah, karena dialah orang mendapat pahala jika ia menjawab, sebab dia pula orang sadar dan ingat. Jadi kita mengatakan assalamualaikum, wah, orang nggak ingat lawan salam jadi ingat. Kita tak dapat berbuat baik terhadap manusia semuanya dalam kehartaan. Amun kita babari jadi kada kawa, kita kada cukup mun kita. Tetapi kita dapat memberi kebaikan kepada siapa yang kita jumpai dengan memberi salam dan bermanis muka dan sebagainya. Demikian disebutkan dalam hadis Nabi kita. Nah, jadi kita amun kada kawa babari orang, menyenangkan orang, cukup dengan senyum atau dengan salam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Tentang berkasih sayang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bermula orang yang pengasih, niscaya akan dikasihi oleh Allah yang bersifat pengasih. Jadi bila kita pengasihan, penyayangan di dunia ini, niscaya Nabi akan dikasihi oleh Allah Ta'ala yang bersifat pengasih sayang juga. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi olehmu Nabi apa-apa yang ada di permukaan bumi ini, niscaya akan kasih juga kepadamu apa-apa yang ada di atas langit. Siapa yang di atas langit? Para malaikat. Para malaikat itu tidak berbuat ya kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Mun para malaikat cinta berarti menandakan Allah Ta'ala cinta. Nah, jadi kuncinya kalau kita hendak dapat cintanya Allah Ta'ala, kita penyayangan di dunia, niscaya akan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Siapa penyayang akan disayang. Kalau tidak penyayang, tidak akan disayang. Di dalam kitab Mawa'idzatul Usfuriyah, di situ ada diceritakan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, yang Sayyidin suatu hari pernah berjalan di jalan kota Madinah. Ada melihat seorang anak kecil memainkan burung suit.
Ditaliinya di betis, tarabangakannya, tariknya, tarabangkan pulang, tariknya, dimainakannya burung suit. Sayyidina Umar bin Khattab kasihan. Uji sidin nak ikam hakun laku tukari burung ini, mandang hari tukari, arai ke anak tadi. Julung duit, ambil burungnya dilapas oleh Sayyidina Umar. Nah ini karena sidin sayang lawan burung, sayang lawan kekanakan tadi. Pas ketika meninggal dunia, malam hari ketika meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab, banyak orang bermimpi. Jadi kada seikung banyak orang yang bermimpi Sayyidina Umar bin Khattab sidin duduk di singgasana dengan pakaian yang mewah. Lalu ditakuni orang, ya Amirul Mukminin, pian ini dapat derajat seperti ini, apakah karena banyaknya ibadah pian atau karena adilnya pian dalam memimpin? Isi Umar kada. Tetapi aku dapat derajat seperti ini karena aku pernah pada suatu hari di jalan kota Madinah, aku melihat ada kekanakan memenakan burung suit tadi. Lalu kekanakan tadi kujulungi duit nih kutukari kulapas burungnya. Karena menyayangi burung, menyayangi anak-anak tadi, sin dapat derajat seperti itu. Bayangkan ini menyayangi burung, apalagi menyayangi manusia ya. Saya Umar pintar, orang di sini menyayangi burung, kekanakannya diberi duit. Amun kita melihat kanakan mainakan burung, jangan mainakan burung, jangan. Kasihan kakanakinya karena apa? Karena memang anak-anak tuh musimnya bermain ya. Amun diambil burungnya sedihnya, tapi julunginya duit. Nah lalu inya arai, burung arai juga. Karena menyayangi binatang seperti itu, Sayyidina Umar dapat derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Seperti itu juga yang pernah terjadi pada Imam Al-Ghazali ketika Sidin wafat. Ditanya orang nih ketika melihat Sidin, nah luar biasa pakaian harap dapat derajat yang tinggi, apakah karena banyaknya ibadah pian atau karena pian banyaknya mengarang kitab? Ujar Imam Al-Ghazali, kada, tapi karena aku pernah menyayangi seekor lalat. Ketika aku mengarang nak menulis kitab, ada lalat yang hinggap di penaku. Aku dia makan, kasihannya kelaparan. Setelah inya kanyang inya bajau, hanya di sini aku ambil. Karena aku sayang lawan seekor lalat, aku dapat derajat seperti ini. Ini tentang kasih sayang. Makanya tadi siapa penyayang akan disayang oleh Allah yang bersifat pengasih penyayang. Siapa menyayangi yang ada di permukaan bumi, ini saya akan sayang juga apa-apa yang ada di atas langit. Hadirin sekalian rahimakumullah, kenapa sifat penyayang ini luar biasanya oleh Allah Ta'ala? Karena sebenarnya sifat pengasih dan penyayang itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Coba lihat, nang paling pamulaan dalam Al-Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surah pertama surah Al-Fatihah. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nang ditunjukkan pengasih penyayang nih dahulu. Nama Allah Ta'ala semuanya ada 99. Tapi nang pemulaan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahman Rahim dahulu. Artinya Allah Ta'ala seakan-akan menunjukkan dari seluruh nama Allah Ta'ala, nang paling menonjol adalah pengasih dan penyayang. Dan kita lihat bagaimana sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Kita ini diberi hidup, sudah diberi hidup, diberi rezeki pulang. Bila kita beribadah 10 kali lipat pahalanya. Bila kita menggawi dosa, 1 aja dosanya. Sayangnya Tuhan kita. Kita ini berniat hendak mengerjakan kebaikan, sudah dapat pahala. Hanya berniat. Bila berniat mengerjakan dosa, kada berdosa belum. Kecuali tagawi tadi.
Kemudian nih andainya kita nih mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kada baik, ada orang lain tahu tentang keburukan kita tadi, diceritakannya ke orang lain, Allah Ta'ala marah dengan orang ini nang mengungkai-ungkai keburukan kita. Ini namanya mengisahkan ghibah ngarannya, dosanya ganal. Saking Tuhan sayangnya kita kada hakun keburukan kita diungka-ungkai ke orang lain, kada hakun nyupanakan kita. Dan kalau kita nih maksiat, apakah langsung diazab kita? Kada. Allah Ta'ala tunggu taubat kita. Bahkan bila kita mau bertobat daripada dosa, apa aja Tuhan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Menggawi dosa tapi mau tobat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang nang sampai mati kada mau bertobat, itu nang diazab. Dihadangi Tuhan taubat kita nih, nah mau aja Tuhan bertobat ku sayangi. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang nang taubat daripada dosa seperti orang nang kada berdosa lagi, asal mau taubat. Bahkan dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ngaran kitabnya, di situ Nabi menceritakan tentang seseorang yang dalam perjalanan di padang pasir naik onta. Di ontanya tuh lengkap pakaian, makanan, minuman, perbekalan seluruhnya. Kauyuhan lalunya bemandak, turun di unta bersandar. Kauyuhan tak guring, bangun guring. Pas unta hilang, tuhuk mencari kada tahaga lagi, putus asa barabah taburing. Bangun guring, ada unta dihiga nang kaya apa arainya aja Nabi. Saking arainya laki-laki tadi, ia berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, tak paling-paling ya. Saking arainya aja Nabi. Tapi Allah Ta'ala bila hambanya ini mau bertobat daripada dosa, lebih gembira daripada si laki-laki nang untanya kembali tadi. Nah, jadi kalau kita mau bertobat, disayangi oleh Allah. Orang nang diazab Allah Ta'ala, orang nang sampai mati kada rela taubat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, jadi itu tentang sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita mau juga bersifat pengasih penyayang, insya Allah akan dikasihi oleh Allah Ta'ala yang bersifat pengasih dan penyayang. Sampai di situ ada ingin ditanyakan? Silahkan. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, iya kada ada. Nah, jadi rumusnya tadi, siapa penyayang akan disayang, bila tidak penyayang tidak akan disayang. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, mudahan paham dan mengerti, mudah-mudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang yang bersifat pengasih penyayang, dan semoga kita disayangi oleh Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'u min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.